Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya baik, hari ini Abi akan melanjutkan adab sholat yang kedua. Ya. Jadi yang pertama kita sudah bicarakan beberapa wajib-wajibnya atau rukun-rukunnya daripada sholat. Di antaranya itu ada niat, ada takbir, ada al-fatihah, membaca al-fatihah, ya kan, ruku, tumaninah, i'tidal dan seterusnya sampai tahiyat. Nah, tahiyat akhir itu sudah kita bicarakan di adab sholat yang pertama. Nah, sebelum maju lagi kepada hal-hal yang selanjutnya, Abi mau membicarakan tentang syarat-syarat sholat. Nah, kapan orang boleh sholat, kapan orang nggak boleh sholat. Ya, yang pertama, syarat pertama adalah harus suci badan, pakaian dan tempat. Ya, dari dari najis. Nah, jadi kita kalau kita habis buang air kecil, buang air besar, pertama-tama kita udah belajar bahwa kita harus istinja. Ya, habis istinja lalu kita berwudu. Setelah itu maka kita suci. Itu merupakan syarat daripada sholat. Orang yang wudunya batal, maka sholatnya pun batal. Setelah itu yang berikutnya kita harus menutup aurat. Jadi sholat ini nggak boleh dalam keadaan terbuka auratnya. Ya, bagi yang laki-laki kita tahu auratnya, ya kan, itu dari mulai di bawah lutut sini, ya, sampai pusar. Nah, ya harus tertutup dia, ya kan. Nah, walaupun dalam sholat kan nggak mungkin kita masa pakai sarung aja, pakai anduk dari sini sampai sini, kan nggak mungkin. Tapi ada adabnya, yaitu kita berpakaian yang berpakaian muslim, ya kan. Nah, bisa pakai jubah, pakai gamis, tertutup semuanya. Itu kan batas minimalnya, dari bawah lutut sampai pusar. Sedangkan yang perempuan dia harus menutup auratnya, ya kan, dia harus menutup auratnya. Jadi nggak boleh sholat dalam keadaan terbuka auratnya, ya kan. Setelah itu syarat berikutnya adalah sudah masuk waktunya sholat. Jadi sebelum sholat harus kita ingat-ingat dulu, nih kita mau sholat apa nih ya, kita niatnya sholat apa. Oh, sholat zuhur. Sholat zuhur itu masuk waktunya kapan? Nah, ya kan. Oh, masuknya jam 12.40 misalnya. Sekarang sudah jam 12.45. Oh, berarti sudah masuk waktunya sholat. Baru kita boleh sholat zuhur. Ya. Ya, kalau speakernya mati gimana? Kalau nggak ada orang di masjid gimana? Nah, ya kan. Makanya kita harus tahu waktunya. Nah, kalau jam nggak ada, ya kan, di masjid nggak ada orang, lampu mati, ya, dari mana kita bisa tahu waktu masuk sholat zuhur? Dari alam semesta nih, dari matahari kita lihat. Caranya mau tahu udah zuhur, kita keluar sebentar, kita lihat bayangan kita. Kalau bayangan kita nih, ya, kalau matahari persis di atas kita, ya kan, dan kita nggak ada bayangan di sini, kiri kanan depan belakang nggak ada bayangan, berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah,
ya kan? Jadi harus tahu kapan masuk waktunya. Begitu juga asar, maghrib, isya, subuh. Ya kan? Jadi batal sholat kita kalau kita sholat asar di waktu zuhur, zuhur di waktu asar, maghrib di waktu subuh. Ya kan? Nah, kita lagi tidur nih, pulang sekolah capek tidur. Ya kan? Begitu kita bangun kaget kita, wah udah kesiangan nih. Langsung buru-buru kita ambil wudhu. Lalu apa? Kita niat sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu udah assalamualaikum. Lihat, loh, ya Allah, baru jam 7. Masih maghrib. Kita belum sholat maghrib, belum sholat isya, tapi udah sholat subuh. Ya kan? Tadi ada yang mau tanya, apa pertanyaannya? Ya kan kesiangan, dia ingatnya waktu dia tidur tuh dia tiba-tiba bangun, dia pikir udah subuh gitu. Ya kan? Dia nggak tanya dulu, nggak lihat jam dulu, nggak ini nggak itu. Ya kan? Nah, langsung buru-buru dia sholat ambil wudhu, langsung dia sholat subuh. Berarti dia nggak memenuhi syarat untuk sholat, karena salah satu syarat sholat mengetahui masuknya waktu sholat. Ya kan? Yaitu yang berikutnya menghadap kiblat. Nah, jadi kita harus tahu dimanapun tempat kita sholat, kita pastikan ini menghadap kiblat nggak nih. Nah, menghadap kiblat ya, baru kita memenuhi syarat untuk bisa sholat. Jelas ya? Pertanyaan? Oke, baik. Nah, ini sekarang Abi lanjutkan untuk membicarakan tentang niat. Nah, ya. Jadi niat ini, ya kan, berasal dari bahasa Arab, ya kan. Artinya apa? Al-qasdu, an-niat wa huwa al-qasdu. Niat ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah ya memiliki tujuan, mempunyai maksud tertentu. Itu niat. Sedangkan arti panjangnya ya kan? Niat al-qasdu syai' muqtarinan bil fi'lihi, bahasa Arabnya. Artinya apa? Artinya kita menghendaki sesuatu untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Nah, jadi kita misalnya niat sesuatu tuh itu harusnya bersamaan dengan perbuatannya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Nah, misalnya contoh begini. Kita diniatkan untuk untuk sholat subuh misalnya. Kapan kita perlu niat? Tadi dikatakan niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Artinya apa? Sholat subuh itu niatnya adalah pada sholat subuh itu sendiri. Ya. Jadi nggak bisa begini. Besok saya mau sholat asar. Itu nggak bersamaan kan? Ya kan? Sholatnya besok, niatnya sekarang. Tapi niat itu adalah bersamaan dengan perbuatannya. Misalnya kita sholat tadi, ya kan? Nawaitu, ya sengaja aku berniat, ya sholatu zuhri, sholat zuhur, 4 rakaat, ya kan? Lillahi ta'ala. Ya, semata-mata karena Allah. Atau bahasa Indonesia, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya kan? Nah, itu kapan dilakukan? Waktu kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bersamaan dengan perbuatannya. Pada saat kita mau sholat,
Di saat itulah kita berniat. Allahu Akbar. Saat itu dalam hati kita sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat. Nah itu bersamaan dengan perbuatannya. Pada saat takbir Allahu Akbar itulah kita niat. Jelas ya? Dan itu kita lakukan juga ketika kita wudhu juga, misalnya contoh niat itu. Kapan kita niat dalam sholat wudhu? Ketika kita membasuh muka. Sengaja aku berwudhu karena Allah Ta'ala, itu pada saat kita basuh muka. Kita ambil air, basuh muka. Ya, jadi niat itu adalah keinginan kita, kehendak kita bersamaan dengan perbuatannya pada saat itu. Ya, walaupun nanti ada perkecualian, misalnya pada saat puasa. Kalau puasa itu perkecualian. Ya, puasa itu bukan pada saat sahur. Kapan kita niat untuk puasa? Yaitu malam hari pada saat buka. Habis buka, langsung kita niat, ya Allah sengaja aku berpuasa besok, ya kan? Nah, saya akan sahur besok pagi dan berpuasa di pagi harinya. Nah, itu perkecualian untuk niat. Tapi selain itu niat itu selalu bersamaan dengan perbuatannya. Misalnya contohnya kita mau sedekah. Nah, kita niatin, ini sengaja saya kasih teman saya ini yang lebih membutuhkan uang karena Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Jelas ya? Baik. Dan yang terakhir, Abi akan jelaskan apa-apa saja yang yang menjadikan atau Abi akan jelaskan dulu karena waktunya udah nggak cukup ya. Nanti ini mungkin yang ketiga Abi akan jelaskan apa-apa yang membatalkan sholat itu. Nah, karena waktunya nggak cukup, tapi sekarang sisa waktunya Abi akan jelasin sedikit kapan sholat itu syah. Ya, sholat itu syah apabila dia memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Ya. Apa syarat-syaratnya? Syaratnya tadi udah kita bicarakan kan? Nah, tadi kan kita udah bicarakan syaratnya sholat itu adalah pertama harus suci badan, tempat dan pakaian kita. Setelah itu harus masuk waktunya sholat. Ya, harus menghadap kiblat. Ya kan? Nah, itu merupakan syarat-syarat sholat. Setelah itu ada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya apa? Itu yang kita udah bicarakan, yaitu yang wajib-wajib tadi. Niatnya, takbirnya, Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Itu rukun-rukun sholat. Jadi syahnya atau tidak syahnya sholat itu bergantung kepada apakah kita memenuhi semua syaratnya dan rukun-rukunnya. Barulah sholat itu disebut syah ya. Abi, kalau kita udah melakukan semua yang wajib untuk sholat, apakah sholat kita udah pasti diterima Allah? Nah, ya ini bagus pertanyaannya. Tadi pertama kan Abi bicarakan tentang syahnya sholat. Apa sih yang dimaksud dengan syahnya sholat nih? Syahnya sholat adalah ya syahnya syah disebut sholat itu syah itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya sudah memenuhi aturan syariat Islam. Nah, tapi nggak membicarakan apakah diterima atau belum. Ya, apakah setelah syah itu diterima? Belum tentu. Nah, tadi ada pertanyaan, kapan sholat kita diterima atau tidak diterima oleh Allah? Nah, itu ada istilah dalam ilmu fikih
Itu makbul atau tidaknya sholat. Apakah sholat itu diterima atau tidak itu, ya kan? Itu bukan bergantung kepada syahnya sholat tadi, ya. Tapi apa? Dia bergantung kepada misalnya contohnya, ya. Walaupun kita udah memenuhi semua syarat-syarat, semua rukun-rukun, tapi sholat itu bisa saja syah, tapi dia nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia mikirnya ke tempat lain, dia nggak fokus. Ya. Apa? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Nggak dengar Abi, nggak dengar. Apa? Sholat apa? Sholat Isya. Sholat Isya nggak tahu. Sholat yang syah. Oh, sholat yang syah maksudnya, ya. Ya, syahnya sholat itu, maksudnya syah itu sholat itu apakah udah benar atau belum? Syah itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia benar. Jadi sholat itu bisa dilakukan, tapi bisa saja tidak syah, artinya tidak benar. Artinya melanggar aturan. Seperti itu tadi, dia sholatnya buru-buru, dia nggak tumakninah, ya kan? Udah gitu, misalnya wudhunya nggak sempurna, itu sholatnya nggak syah, artinya sholatnya tidak benar. Sholatnya nggak syah pasti nggak diterima. Tapi kalau sholat yang sudah syah pun diterima harus ya, di dalam sholat itu diperhatikan apakah dia khusyuk dalam sholat. Ya kan, misalnya salah satu syarat diterima atau tidaknya sholat itu dia harus khusyuk. Nanti ada bab lain lagi kita pelajarin tentang masalah khusyuk, ya. Tapi kalau dia udah sholatnya itu udah syarat-syaratnya udah, habis waktu dia lagi sholat emang udah khusyuk, nggak pikir kemana-mana, udah pasti itu diterima Allah. Dia nggak khusyuk. Khusyuk. Oh, khusyuk. Udah pasti diterima. Iya, ya kan? Karena dia udah syah salatnya. Salatnya udah syah dan dia khusyuk dalam salat. Salat itu dia tujukan memang untuk Allah, semata-mata karena Allah. Ya, dan dia fokus dalam salat, dia nggak kemana-mana. Ya. Nah, itu ya kan menjadi tanda seorang yang diterima oleh Allah salatnya itu adalah ketika dia khusyuk dalam salat. Itu tanda-tanda. Walaupun kita baru tahu pasti persis nanti kapan benar-benar diterima, nanti di akhirat. Nah, tapi diterima atau tidaknya itu, makbul atau tidaknya sholat itu, ciri-cirinya apa? Dia khusyuk dalam sholat. Nah, demikian ya, ini waktunya udah habis, nanti kita lanjutkan lagi di adab sholat yang ketiga, karena ini memang sholat ini masalah yang sangat penting. Dia merupakan kepala pada badan, ya. Jadi sengaja kita agak lama-lama sedikit, karena kalau sampai sholatnya ini ya nggak benar, maka seluruh amalan kita juga batal. Ya, demikian ya, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاة